Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya mewakili kelompok 2 sebagai moderator akan menyebutkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Yunus Dwi Baktiar dengan NBI 1462-10195. Selanjutnya ada Aditya Putranto dengan NBI 1462-10172. Selanjutnya saya sendiri, Nurul Dwi Putri Lestari dengan NBI 1462-10189. Yang keempat, Muhammad Hendra Atmaja dengan NBI 1462-100-176. Selanjutnya, Muhammad Asadur Rofi dengan NBI 1462-100-171. Di sini kelompok 2 mengambil judul Masalah Korupsi dan Politisasi Bansos yang Berakar pada Budaya dan Sistem Politik Indonesia. Next. Di penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan yang pahit. Di satu sisi, jumlah kasus penularan virus COVID-19 meningkat semakin tajam. Di sisi lain, ironisnya ada dugaan bahwa bantuan sosial atau bansos yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi. Dan salah satu tersangkanya Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Ini menunjukkan ada permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi dan korupsi ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Aditya Putranto. Yang pertama adalah, yang selanjutnya adalah masalah dalam pengelolaan bansos. Yang pertama adalah merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial seperti mungkin korupsi dan lain-lain dan kekurangannya dana. Dan yang kedua, secara umum, mekanisme pengelolaan bansos dibagi dalam 3 tahap, yaitu penganggaran, yaitu memberikan dana kepada semua pihak di daerah-daerah tertentu. Yang kedua adalah pelaksanaan setelah dana-dana sudah dibagikan. Dan yang ketiga adalah pelaporan. Untuk yang ketiga adalah permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi dalam tahap penganggaran dan pelaksanaan bansos. Nah, dari dua hal ini, ya, dalam penganggaran biasanya adanya korupsi, dalam pelaksanaan biasanya kurangnya penyuluhan dalam penganggaran bansos tadi. Selanjutnya, soalnya adalah dalam tahap penganggaran, kementerian lembaga atau Pemda menetapkan daftar penerima bansos. Jadi untuk penerimaan bansos ini sudah mendata dan menyeluruh dari pusat. Dalam konteks bansos seperti COVID-19, Kementerian Sosial Kemensos melakukan penetapan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia untuk mendapatkan penyuluhan bansos. Penetapan penerima juga dapat dilakukan berdasarkan hasil seleksi atas usulan tertulis yang masuk dari calon penerima bansos. Ini umumnya berlaku di Pemda untuk bansos berbentuk barang atau jasa. Selanjutnya, untuk masalah pertama dalam bansos ini adalah terjadinya pada akurasi data acuan penetapan penerima bansos. Jadi biasanya untuk penerimaan bansos ini tidak menyeluruh. Ada masyarakat miskin yang belum dapat bansos seperti dasarnya adalah Kemensos sendiri mengakui bahwa DTKS terakhir diperbarui secara masif pada 2015. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan berbagai permasalahan terkait DTKS seperti data tumpang tindih, tidak lengkap, dan duplikasi jutaan data. Selanjutnya,
Nah, untuk masalah yang kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Yang selanjutnya ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerima bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Jadi dari kebutuhan masyarakat miskin biasanya itu tidak dipedulikan dan harus disebarluaskan demi kepentingan politik. Seperti studi Ward Bransos, peneliti politik asal Belanda mengenai politik klientelisme di Indonesia menunjuk bansos dan hibah sebagai salah satu sumber daya yang rawan digunakan untuk kepentingan elektoral seperti korupsi. Temuan ini diperkuat lewat temuan studi pemilihan kepala daerah Banten tahun 2011 ketika gubernur petahana mengalokasikan bansos dan hibah ke wilayah-wilayah kantong dukungan suaranya. Gitu. Jadi bansos dibuat untuk kantong dukungan suara oleh kepala daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya Muhammad Asad Rofi akan meneruskan. Jadi pada tahap penyaluran bansos dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerima bansos atau bank penyalur. Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang atau jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos. Yang digunakan Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan bahan pokok COVID-19 bernilai puluhan triliun rupiah yang kemudian bermasalah. Dengan demikian, masalah ketiga adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos virus COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kementerian Sosial atas penunjukan sebagai penyedia paket-paket bansos pandemi. Next. Yang ke-10 yaitu akar masalah, akar permasalahannya itu. Masalah politisasi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur. Jadi akarnya ada pada dua hal yang berkaitan. Dua hal tersebut yaitu pola hubungan patron klien yang masih dominan dalam struktur masyarakat dan juga politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Pola hubungan patron klien adalah satu karakteristik masyarakat tradisional agraris. Untuk selanjutnya akan teman saya. Baik, saya akan izin melanjutkan. Dalam hubungan ini, seorang patron, mohon maaf, dalam hubungan ini seorang patron yang taraf sosioekonominya lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau manfaat kepada klien yang status sosialnya lebih rendah, dengan imbal balik berupa dukungan personal kepada sang patron. Pola yang informal dan timbal balik ini mengakar dan tidak lenyap dengan datangnya era demokrasi elektoral. Kemudian ajang kompetisi demokrasi justru menjadi semacam sarana bagi hidupnya politik klientistik patron-patron yang baru, yaitu para politikus yang berkompetisi dalam pemilihan umum, berupaya untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih klien lewat pemberian materi balik, yaitu berupa uang, barang, maupun jasa. Politikus yang memiliki akses ke sumber dayanya keuangan publik dapat menggunakan bansos, misalnya untuk memperoleh dukungan dengan suara pemilih. Kemudian ada beberapa alasan mengapa klientisme berkembang di tengah perubahan sosial. Salah satunya adalah kemiskinan masyarakat lebih cenderung menerima pemberian materi yang tidak seberapa dari politikus ketimbang menuntut kebijakan yang lebih komprehensif permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian, sementara itu, iklim ekonomi biaya tinggi di Indonesia menuntut modal besar dari politikus untuk membiayai percalonan dan kampanye politik. Korupsi anggaran publik termasuk bansos menjadi salah satu untuk memenuhi tuntutan. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Baik, saya akan meneruskan. Yang selanjutnya, mahalnya biaya politik di Indonesia disebabkan antara lain oleh mahar tinggi yang diminta partai politik. Sebagai salah satu syarat pencalonan, biaya kampanye yang tinggi karena kandidat harus menggerakkan mesin politik pribadi dan lemahnya pelembagaan pembiayaan politik. Next. Yang selanjutnya contoh tersangka korupsi Bansos. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penyaluran bantuan sosial COVID-19. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri mengatakan dalam konferensi pers pada Minggu pagi bahwa Juliari bersama bawahannya Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono konon menerima sekitar Rp 12 miliar atau sekitar 582,20 US dollar suap dari sejumlah pemasok selama gelombang pertama distribusi bantuan kementerian awal tahun ini. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah menginstruksikan Matius dan Adi untuk memilih sendiri dan melakukan kesepakatan distribusi yang melibatkan biaya komisi dengan beberapa pemasok, termasuk Adian, IM, dan Hari Sidabuke, serta PT RPI, perusahaan swasta yang diduga dimiliki oleh Matius untuk periode antara Mei dan November. Next. Selanjutnya, upaya perbaikan pengelolaan bansos. Kuatnya aspek politik menegaskan pentingnya solusi yang tidak berkutat pada aspek teknis prosedur saja. Selain penyempurnaan berkelanjutan atas DTKS sebagai salah satu dasar alokasi bansos dan pengabdosian penyaluran berbasis digital atau transfer ketimbang tunai. Terdapat dua hal yang penting untuk dilakukan. Next. Yang pertama adalah membangun pengetahuan masyarakat terkait dengan penganggaran publik atau budget literasi, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Pencerdasan ini penting tidak hanya untuk menyadarkan masyarakat akan hak-hak terkait anggaran, namun juga menumbuhkan sikap kritis mereka selaku pemilih sehingga menghindari pembelian dukungan suara lewat penyalahgunaan anggaran publik. Masyarakat perlu diajak turut serta mengawal anggaran publik lewat inisiatif seperti citizen audit yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa negara. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kedua, perlu ada upaya serius untuk menciptakan sistem pembiayaan politik yang efektif, transparan, dan akuntabel sehingga penyalahgunaan anggaran untuk membiayai kegiatan politik dapat diminimalisir. Studi menunjukkan bahwa pengaturan pembiayaan politik di Indonesia saat ini tidak berfungsi karena partai politik mengabaikan peraturan-peraturan tersebut dan maraknya donasi gelap dan perilaku korupsi untuk mendanai kegiatan politik ke depan. Kerangka pembiayaan politik melalui donasi masyarakat atau pembiayaan negara perlu diterapkan secara lebih efektif. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.